teman-teman, selamat datang di Hotspot, obrolan santai seputar dunia kerja bareng aku, Diesta. Di episode kali ini kita akan bahas nih mengenai keresahan dan overthinkingnya fresh graduate SMA atau SMK gitu ya. Dan kita akan bahas mengenai persiapan sebelum cari kerja untuk lulusan SMA atau SMK. Tapi tenang aja, aku nggak sendirian hari ini. Aku ditemani sama narasumber yang kece banget nih, yang udah ngerasain pahit manisnya cari kerja waktu udah lulus. Langsung aja ya kita kenalan. Hai Kak Dwi. Halo juga Diesta, halo juga buat semuanya. Terima kasih udah ngundang aku di Ospot hari ini buat ngobrol-ngobrol santai. Aku yang makasih nih Kakak sudah luangin waktunya nih buat sharing-sharing sama aku ke teman-teman juga nih. Nah, FYI teman-teman yang belum kenal sama Kak Dwi ini merupakan lulusan SMK jurusan akuntansi yang sekarang kerja di bidang administrasi. Jadi, Kak, boleh nggak sih ceritain sedikit? Jadi sekarang aku itu kerja di perusahaan manufaktur, khususnya tuh di bagian administrasi gitu kan. Awalnya sih lulus sekolah tuh kayak masih bingung, kayak mau kemana, mau kuliah dulu atau kerja dulu gitu sih. Tapi aku juga ngalamin nih Kak, waktu lulus tuh bingung banget nih. Mau kuliah tapi saya nggak ada dana, mau lanjut kerja tuh bingung gitu loh mau mulai dari mana. Menurut Kak Dwi nih, apa aja sih yang harus dipersiapin gitu kan sebelum kita lamar kerja untuk lulusan SMA atau SMK gitu Kak? Hal pertama yang harus disiapin itu mental sama mindset sih. Kayak sekarang kan banyak banget tuh fresh graduate yang baru lulus mikirnya kayak bakalan gampang dapet kerjaan, padahal tuh realitanya nggak semanis itu gitu. Menurut aku itu ya harus nyiapin mental yang tahan banting terus dan nggak gampang nyerah sih, menurut aku itu. Iya sih aku setuju banget, soalnya banyak banget nih yang baru ngelamar 1-2 tempat tuh waktu ditolak langsung down gitu. Padahal kan ditolak itu bagian dari proses kan Kak? Aku dulu kan juga ngalamin ya, kayak udah ngelamar ke beberapa tempat tapi yang dapat panggilan cuma satu tempat doang gitu kan. Dan kadang tuh menurut aku bukan kitanya yang gak bagus ya, tapi emang persaingan di dunia kerja itu emang ketat banget, sama emang belum rezekinya juga sih menurut aku gitu. Bener banget deh, soalnya mental itu kunci utama gitu kan. Soalnya cari kerja itu nggak instan teman-teman. Dan kita juga tuh harus nyiapin mental buat terus nyoba. Iya bener banget sih, aku setuju banget sih dengan pendapat itu. Tapi nih Kak, kan setelah mental kita siap nih, terus biasanya kan ada banyak pertanyaan muncul nih. Oke, mental aku udah siap nih Kak, cuman aku belum punya skill, belum punya pengalaman kerja. Nah kadang ini tuh yang bikin bingung gitu Kak, soalnya banyak banget nih yang habis lulusan SMA atau SMK tuh bingung gitu cari skill atau pengalaman kerja. Menurut Kak Dwi gimana sih Kak? Menurut aku itu masalah yang lumayan klasik ya, kan sekarang banyak banget tuh kursus gratis di internet, misalnya kayak belajar Microsoft Excel, dasar desain, terus public speaking. Menurut aku itu tuh secara nggak langsung banyak banget dibutuhin sebelum masuk ke dunia kerja gitu sih. Berarti buat upgrade diri itu sekarang terbuka banget ya Kak, jadi nggak perlu kuliah dulu gitu buat dapet skill. Actually aku sendiri ya dulu kayak belajar desain Canva gitu di YouTube. Terus aku bikin portofolio yang menurut aku itu lumayan simple. Nah pas ngelamar kerjaan tuh aku nyantumin portofolio itu, ternyata malah jadi nilai plus gitu loh. Wah, itu bisa sih dicontoh sama teman-teman ya. Soalnya kan daripada kita bingung gabut di rumah nih, habis lulus kan kayak kita belum ada skill atau apa gitu kan buat kita ngelamar kerja. Jadi bisa nih cari kursus-kursus online kayak Kak Dwi lakuin nih. Tapi nih Kak, kan skill udah ada nih, mental juga udah dibahas tadi pertama. Terus kan biasanya ada hal teknis nih yang kadang bikin orang-orang tuh bingung, kelewatan gitu kan dokumen-dokumen pentingnya. Menurut Kak Dwi, dokumen penting apa saja sih yang wajib kita siapin sebelum kita lamar kerja? Menurut aku sih ya hal yang harus dipersiapin minimal ya CV atau daftar riwayat hidup, terus scan ijazah, KTP, transkrip nilai, atau kalau misalnya teman-teman punya sertifikat pelatihan gitu boleh banget gitu dilampirin waktu ngelamar kerjaan. Dan ini poin paling penting sih menurut aku ya, emailnya kalau bisa yang rapi gitu, kayak jangan aku cinta kamu 67@gmail.com gitu. Itu kayak RD-nya waktu lihat kayak emailnya apaan ini gitu sih. Ya sih menurut aku emang harus banget ya diperhatiin teman-teman nih alamat email nih. Jangan kayak tadi nih ya kayak cinta kamu ya Allah. Kayak RD-nya aja males gitu bacanya kan kalau dia lihat alamat email kamu yang begitu, apalagi profilnya nggak ada nih. Ya Allah, kayak penggemar rahasia. Menurut kalian ada lagi nggak sih Kak? Menurut aku satu hal lagi, jangan pernah gengsi sama kerjaan pertama, itu penting banget sih. Kayak
kan banyak banget tuh fresh graduate sekarang mikirnya setelah lulus dapat kerjaan di kantor yang keren, gajinya tinggi, kerjaannya santai. Terus mereka padahal belum punya pengalaman gitu. Itu tuh kayak jangan mikir kayak gitu dulu. Kayak yang penting dapat aja dulu kerjaan pertama gitu sih menurut aku. Ya bener banget sih, itu kayak real banget gak sih buat kita yang waktu sekolah tuh mikirnya habis lulus kita langsung kerja terus dapat duit gede kan, tapi nyatanya nggak kayak gitu teman-teman. Kita juga harus melewati namanya proses buat dapat hasil yang bagus, dan juga kerjaan pertama itu merupakan langkah awal untuk kita berkembang. Iya bener banget, kayak menurut aku mulai aja dulu gitu. Ntar setelah masuk ke dunia kerja kita bakal dapat banyak pelajaran, nambah pengalaman juga. Terus seiring berjalannya waktu bakal naik ke level yang lebih baik lagi kan, gitu sih menurut aku. Yap, sebenarnya itu kayak ajang buat berkembang diri gitu teman-teman. Wah, makasih banget ya Kak udah luangin waktunya nih buat sharing-sharing ke aku sama teman-teman gitu. Dan semoga teman-teman yang udah selesai nonton podcast kita kali ini bisa ambil nih ilmunya dari Kak Dwi, dari kita cerita-cerita tadi gitu kan. Dan bikin nambah semangat buat cari kerja lagi gitu. Nah Kak Dwi, ada nggak sih pesan-kesan nih buat teman-teman kita yang lagi dengerin di rumah, yang lagi nonton video kita nih, biar makin semangat cari kerjanya? Sama-sama dia, aku juga happy banget sih bisa sharing-sharing di sini. Aku punya satu pesan sih buat teman-teman. Pesannya itu jangan gampang nyerah dan selalu berusaha. Yakin rezeki itu pasti ada sih. Terus jangan takut juga buat mulai dari bawah. Itu sih pesan aku. Wih, nasihatnya bagus banget nih. Oke, kita tutup episode kali ini. Jangan lupa like, follow, share podcast ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next video. Dadah, semangat cari kerjanya.